Di tengah gempuran mobil listrik dan mobil Cina yang murah, pergerakan pabrikan Jepang justru jadi sorotan. Khususnya ini, Honda. Mereka jadi tampak mencolok secara harga, dan gak sedikit yang merasa terlalu mahal. Tapi, apa iya? Apa iya membeli mobil the iconic Honda HR-V Hybrid yang harga jualnya hampir 500 juta itu gak worth it? Honda HR-V RS Hybrid adalah salah satu mobil yang kami tes berulang di Detik Auto. Selain karena ada kesempatannya, kami juga masih penasaran dengan anggapan mobil Honda tuh mahal, gak worth it. Mending brand sana, mending mobil ini. Ya wajar dan merupakan hak kalian untuk beranggapan gitu sebagai pembeli. Tapi bagi kami yang udah mengetes panjang mobil ini, sudah bisa menilai kelebihan dan kekurangannya. Dan mungkin bisa jadi bahan pertimbangan buat kalian sebelum menilai worth it atau enggaknya Honda HR-V RS Hybrid ini. Kita mulai dari bahas kelebihannya dulu. Yang pertama, menurut kami adalah Honda just being Honda. Kalau kalian belum pernah menyetir mobil ini, ya saya sarankan untuk mencoba dulu mobil ini. Kalau bisa agak panjangan gitu nyobanya, sehingga kalian bisa menilai bagaimana impresifnya rasa berkendara dari sebuah Honda HR-V RS Hybrid ini. Karena ya mobil ini tuh hadir dengan visibilitas yang baik, ke depan enak, ke belakang juga aman. Terus juga mobil ini tuh handlingnya terprediksi sekali teman-teman. Dan suspensinya itu di set pas gitu buat kita pakai bersenang-senang. Nggak terlalu empuk limbung, tapi juga yang kerasnya itu terasa nggak begitu bikin pegel gitu. Jadi ini enak teman-teman. Apalagi setirnya juga komunikatif, bobotnya pas, dipakai di perkotaan enak, dipakai ngebut juga bisa memberikan percaya diri. Sehingga ya menurut kami kalian harus coba rasakan seri mobil ini dan bisa menilai bagaimana karakter berkendaranya. Karena ya kalau kita bandingkan dengan mobil lain di kelas ini, kebanyakan tuh nggak menawarkan rasa berkendara yang impresif teman-teman. Ya sekedar enak aja, tapi nggak yang menyenangkan gitu, nggak yang menggugah. Apalagi mobil ini juga hadir dengan powertrain atau mesin yang sekarang tuh hybrid. Sehingga ini mobil yang reliable, yang bisa dipakai di jangka panjang karena efisiensinya baik, terus juga emisinya rendah. Dan jangan lupakan kalau mesin hybridnya Honda itu terkenal punya transisi yang halus teman-teman. Sehingga kita bisa nggak ngeh ketika udah bekerja, tapi juga kita bisa andalkan kalau kita mau bersenang-senang. Wow. Sebagai mobil hybrid, Honda HR-V RS ini juga menawarkan efisiensi berkendara yang luar biasa. Kayak masih ingat saat media test drive, ada yang bisa bawa mobil ini sampai 30-an km per liter. Tapi dengan skema perjalanan super irit sampai nggak pakai AC. Tapi itu menunjukkan potensi mesinnya yang bisa seirit itu. Kalau tes yang kami lakukan secara internal sih, dengan gaya berkendara yang natural aja, tetap pakai AC, mobil diisi penumpang, ternyata bisa dapat 20 km per liter dengan mudah. Apalagi kalau dibawa macet-macetan, makin enak lagi nih mobil, secara hybrid. Tapi di luar kota pun mobil ini bisa menyesuaikan karakter kita karena ada mode berkendara yang bisa kita pilih. Dan bisa dibilang di luar kota pun tergolong irit nih. Kemarin kami sempat ngetes mobil ini selama momen mudik lebaran. Kebayang ya, momen mudik berarti mobil dipakai secara dinamis, diisi penumpang yang cukup banyak, terus juga melalui karakter jalan yang cukup beragam nih. Dan kami keluar kota kemarin, kami sempat ngetes dari Brebes ke Bekasi dengan jarak kurang lebih 300 km. Ternyata bensin yang dibutuhkan tuh nggak sampai 13 liter. Sehingga mobil ini praktis secara full to full bisa mendapatkan kurang lebih efisiensi bahan bakar di angka 24-an km per liter. Jelas itu angka yang mengagumkan untuk mobil di kelas ini.
Saking nggak percaya dengan kiritan mobil ini, kami juga bawa dari Jakarta ke Semarang, 400 km dengan karakter berkendara yang agresif. Mobil diisi 3 orang dewasa, pakai mode campuran normal dan sport. Ternyata pas di tes full to full, masih bisa dapat 17-an km per liter. Artinya, dibawa dengan karakter yang gak ekonomis pun, HR-V RS Hybrid ini masih tergolong irit untuk mobil di kelasnya. Dan bayangkan, dengan figur efisiensi serit ini, artinya sekali isi full tank, mobil ini bisa dibawa sampai 1000-an kilometer lebih. Selain performa dan keiritannya, yang bikin asik menyetir Honda HR-V Hybrid ini adalah dari akomodasinya. Yang pertama, pintu buka bagasinya itu elektrik, naik turunnya buka tutupnya, dan ini bagasinya lega teman-teman. Bisa diekspansi dengan melipat joknya. Terus juga ada ruang penyimpanan tambahan di bawah bagasinya. Dan asiknya juga, jok dari Honda HR-V RS Hybrid ini di bagian alasnya bisa kita angkat nih, sehingga cocok kalau kita mau bawa barang-barang yang tinggi tapi kita nggak mau akses bagasinya. Selain itu, menurut kami, kelebihan lain mobil ini adalah dari desainnya yang ikonik. Kalau istilah kami sih, mobil Honda itu fotogenik banget deh. Dan jangan lupa, di tipe tertinggi ini kita juga mendapatkan banyak fitur canggih. Terus ada juga panoramic glass roof yang di bagian depan sini udah nggak ribet lagi bukanya. Sampai Honda Sensing, ADAS yang asik banget dipakainya. Nah, sekarang kita masuk ngebahas apa aja yang jadi kekurangan dari mobil ini. Dan saya sengaja duduk ke belakang sini karena kalian tahu kan kenapa? Karena kekurangannya adalah Honda HR-V RS Hybrid ini terkenal susah untuk ngebuka panoramic roof-nya. Tapi khusus yang edisi baru ini, edisi yang versi facelift ini, yang susah adalah di bagian belakangnya aja. Karena kalau yang depan gampang, tinggal tarik. Kalau yang belakang, nih kita harus ngebuka klipnya dulu di sini. Dan setelah terbuka, nih, kita bertanggung jawab untuk menaruh ini di mana nih. Kalau di belakang berarti ya sedikit banyak akan memangkas ruang bagasi kita. Terus ini dulu. Dan kekurangan lainnya adalah di belakang sini Honda Just Being Honda. Ini armrestnya ngondoi. Nggak dikasih stopper sehingga ya praktis ini nggak banyak ngebantu kita kalau butuh armrest. Dan harusnya menurut kami nggak layak lah Honda memberikan fitur-fitur kayak gini di mobil yang harganya hampir 500 miliar ini. Oh iya, saat kami tes keluar kota kemarin, keluhan penumpang mobil ini adalah joknya yang keras dan materialnya yang terasa kurang baik sirkulasi udaranya. Jadi alih-alih dikasih ventilated seat atau AC di belakang joknya, penumpang Honda HR-V RS Hybrid ini justru rentan berkeringat nih. Kekurangan lain mobil ini adalah entah kenapa mobil tes kami kali ini butuh waktu lama untuk buka tutup bagasinya. Selain itu, pintu bagasi juga terkesan kurang rapet deh. Tapi semoga kekurangan bagian ini hanya terdampak pada mobil tes kami kali ini ya. Kalau sudut pandang dari supir sih ya, pasti akan merasa kekurangan mobil ini tuh datang dari kameranya. Ya, Honda melengkapi HR-V RS Hybrid ini dengan kamera belakang, kamera mundur, dan juga kamera di sebelah kiri yang disebut dengan Honda Lane Watch. Keduanya, baik kamera belakang, kamera samping, itu ternyata kualitasnya kurang banget teman-teman. Nih, kualitasnya jelek banget, dan kalau di malam hari itu bisa dibilang nggak ketolong lah, kalau pencahayaannya bahkan kurang. Jadi menurut kami ini adalah kekurangan yang cukup signifikan dari mobil ini, dan rasanya Honda harus belajar banyak. Karena di kelas ini mobil-mobil Cina itu banyak banget yang harganya lebih murah tapi menawarkan kamera yang jauh lebih jernih. Ya mungkin Honda harus belajar ke pabrikan Cina ya, gimana cara milih vendor kamera yang tepat. Dan juga kekurangan dari mobil ini adalah ini, kalau kita matikan. Nah, dari tadi kita syuting pakai active noise cancellation dari mikrofonnya. Sementara sekarang itu fiturnya kita matikan, dan kalian mungkin bisa merasakan langsung perbedaannya. Bagaimana kalau tadi itu suaranya secara digital di
perbaiki gitu ya supaya tidak terlalu bising. Sementara sekarang adalah suara naturalnya. Kalian bisa merasakan pasti perbedaan suara yang cukup terasa dari mobil ini karena peredaman kabinnya kurang maksimal teman-teman, khususnya di area kolong nih. Jadi road noise terasa, terus juga kalau dari samping jelas suara lalu lintas itu agak bocor-bocor ke dalam, dan itu yang menurut kami cukup ngeselin nih teman-teman. Secara umum, bagi kami sih kekurangan di mobil ini gak jadi deal breaker. Karena bagi yang doyan nyetir sih, rasa berkendara mobil ini tuh mengagumkan. Apalagi desain mobil ini juga ikonik dan berkelas. Cuma pertanyaan terbesarnya adalah, apakah membeli HR-V hybrid seharga 488 juta ini worth it? Menurut kami, in this economy dan melihat peta harga jual mobil yang kian terjangkau saat ini, Honda harusnya bisa mengeluarkan HR-V hybrid yang lebih terjangkau lagi. Selain tipe modulo dan tipe basic, mungkin menjual HR-V hybrid di harga 4 jutaan kecil akan bisa lebih diterima. Atau menurut kalian harga segitu udah pas 488 juta untuk sebuah Honda HR-V RS hybrid ini?